Aku pantas mati. Aku pantas mati. Seiya Shenjiang, Luluzan 985, Relakan Gaji Ratuzan Juta. Pulang ke kampung, bantu desa jadi makmur. Mereka sudah kaya raya. Tapi tiba-tiba, mengusirku dari desa. Aku pengkhianat. Aku tak seharusnya memfitnahmu. Aku pantas mati. Here. Kami semua sudah sadar salah. Maafkan kami ya. Bimbing kami bekerja lagi. Paman sudah salah. Paman minta maaf. Kalau tidak dikasih kerjaan, kami hancur. Waktu kalian usir Kak Jiang He. Tidak terbayangkan kan hari ini? Paman Zhang, ini masih perlu inspeksi. Mana semua orang? Kak Jiang He. Kak Jiang He. Juzi, ada apa? Warga desa memanggilmu ke ruang rapat perangkat desa. Untuk apa ke sana? Aku tidak tahu. Ashui, Kenapa tidak ada yang kerja? Malah ke sana. Ashui, sudah waktunya kerja. Kenapa masih di sini? Xiang Xiongzi, ada masalah apa? Jangan sentuh aku. Bukan. Direktur Chen. Chen Gan Selagon Zayangzi. Dari dulu sudah begitu. Lagi marah sama kamu. Kituak Xiang, ada masalah apa? Kamu yang bilang ada apa? Chen Jianghe. Kau korupsi, makan komisi gelap. Cepat kembalikan uang haram. Keluarkan sekarang. Paman Zhang, jangan asal bicara. Aku tidak pernah makan komisi. Siapa yang bohong? Ayo sini. Ayo duduk dulu. Tidak perlu begitu. Direktur Chen. Kami tidak mengada-ada. Pas Xiao ITU. Kasih total 400.000 untuk bahan bangunan. 300.000 ditambah gaji warga. Total 80.000. Lalu 20.000 sisanya mana? Hah? Mana perginya? Bukannya kau sembunyikan? Ini namanya korupsi. Lagi-lagi alasan warga sekalian. Coba kalian pikir. Semua pekerjaan ini, kalian yang kerja. Dia ngapain? Hah? Setiap hari dia hanya santai-santai. Satu proyek korupsi 20.000. Bayangkan banyaknya proyek. Dengan mudahnya, dia jadi orang kaya. Dia. Chen Jianghe, aku tak mengerti dirimu. Paman Zhang. Anakmu mau kuliah kan? Butuh biaya bukan? Paman Wang. Ibuku sakit bertahun-tahun. Butuh biaya bukan? Tiga sekela kau. Mengeragoti. Hasil Jerry paya kami. Enak saja kau. Sudah kuduga. Bisa beli mobil dan rumah. Cih, ternyata uang jerih payah kami. Sekali proyek 20.000. Tiap kali 20.000. Setahun ini banyak proyek. Berapa totalnya? Dasar tak punya hati nurani. Dulu dia janji apa? Mau bawa kita semua maju. Nyatanya, malah menipu warga. Cuma diri sendiri yang kaya. Kalau bukan Xiao membongkar korupsinya. Kita semua selama ini dibohongi. Chen Jianghe, ku beritahu, jangan jadi pengkhianat. Lupa asal-usul. Jangan sok intelek, bisa seenaknya sendiri. Cukup omong kosong. Cepat kembalikan uang. Itu uang keringat kami. Setelah lunas, pergi sana dari sini. Aku kapok kerja sama kamu. Kembalikan uang. Kembalikan. Kembalikan uang kami. Bayar hutang. Bayar hutang. Xiang Shangji, Ketua kelompok desa Ginkgo, beberapa hari lalu, dia bilang ingin belajar cara kerja. Proyek itu memaksa aku mengajaknya melihat. Kak Chen, bisa ajak aku keluar lihat-lihat? Setelah 2 tahun ini aku berhenti. Aku ganti profesi. Sebenarnya jadi ketua ini cuma keinginan keluarga. Aku tak mau jadi ketua. Kak Chen, aku ingin belajar darimu. Ikutmu melihat dunia luar. Bisa bimbing adik ini, lihat dunia. Baik. Kak Chen, aku toast lagi untukmu. Terima kasih. Kak Liang. Xiang Shangji. Dia sebaya denganku. Ku perkenalkan ke kontraktor proyek. Juga ajak ke lokasi proyek. Jelaskan alur kerja dan... Xiang Shangji. Ini bukan ganti profesi, tapi ingin gantikan aku. Kamu tidak pikir, banyak kontraktor berebut proyek. Ingin dapat proyek ini. Kenapa aku yang dapat? Karena aku berusaha keras. Dan gunakan koneksi. Xiongzi. Kamu juga anggap aku terima komisi gelap? You can bet itu? Chen Jianghe. Jangan kira teman lama. Bisa main kartu perasaan. Mengelabuhi aku. Ini masalah prinsip. Tak kusangka kau bisa lakukan hal seperti ini. Aku anggap kau saudara. Ini caramu perlakukan saudara. Hari ini ku beri peringatan. Jika tak kembalikan uang, ku semua orang. Proyek ini tak akan selesai tepat waktu.
Pergico. Orang lain tak tahu. Collection Gruy Taktau. Setiap kali urus proyek, Makan dan Kaziadia. kau selalu ada. Setiap kali aku beging, Mémoon pada Oran. agar kasih proyek, kau tak tahu? Semua perlu biaya. Butuh uang. Bayard matériel du Luan Perludui. Kutanya, perlu atau tidak? Dan kalian semua. Uang harian yang kuberi, lunas tiap hari kan? Kerja Kessil 3 cents. Kerja Bezar 5 cents. Sudah jelas sejak awal. Tapi kalian hanya ingat berapa kerja yang dilakukan. Lupa siapa yang mengajarkan. Belum lagi, aku juga beri bonus. Untuk setiap orang, tambahan dari gaji. Sudah berusaha keras. Aku ambil 20.000. Vers le bien. Dapat proyek. Butuh biaya segini, kukira bisa langsung. Dapat proyek mudah. Siang Zi. Dan semua ini. Kenapa kau tidak bilang padaku? Aku paham. Kalau kalian berpikir begitu, karena kalian tidak pahami situasi sebenarnya. Kuma Ikuti-Kutan. Hasutan orang jahat. Tapi kau Li Xiangrui beda. Setiap langkahku Semua Pemazukan Panjluaran. Kota Persi. Tapiko Ikut Mereka. menuduhku tanpa malu. Ancam pakai proyek belum selesai. Ingat baik-baik, semua boleh hina aku. Seperti pengkhianat. Tapi Collection Gruy. Tak Berak. Sejak hari pertama proyek, tak pernah kurang bayar. Oran Lin 300. Kokubri 5 cents. Bahkan 800. Bonus yang kuberi, selalu yang terbesar. Untukmu. Seperti ini kau masih tak puas? Aku. Apa-apa Onko. Kuberitahu kalian, 20.000 yuan ini kubawa dengan hati bersih. Setiap sen adalah hakku. Apa salahku? Chen Jianghe, sampai sekarang kau tak merasa kau sendiri yang salah? Sebagai lulusan Universitas Desa, seharusnya ajak semua cari uang. Buat kesejahteraan bersama. Itu kewajibanmu. Sangga Tak Pantas, menggelapkan 20.000 yuan kami. Lagi pula. Cari proyek susah apa? Ucapanmu tak. Kuma alasan Buat. Korupsi sendiri. Mencari pembenaran. Urusan begini, siapapun bisa lakukan. Jangan sok, pahlawan besar. Terlalu diagungkan. Benar. Chen Yanghe. Xiang Hengyi. Dia benar. Ini cuma alasanmu. Cari proyek. Susah apa sih? Bawa uang keluar. Foya-foya. Sombong ke aku. Biarkan paman-paman. Berkeringat darah. Diperas seperti budak. Sudah lama tak tahan. Dasar pengkhianat. Tak punya hati. Kalau uang ini tak dikembalikan. Hari ini juga, kami mogok kerja. Megak. Megak. Tak bayar ya mogok. 20.000 yuan ini memang hak. Aku paham. Bahkan jika ambil, Bucan 20 000. Kuma 2 yuan. Ato 2 cents. Kalian tetap kudu aku. terima uang cuma-cuma. Korupsi uang kalian? Benar, harusnya jangan mengambil 1 sen pun. Xiang Changi. Kau mau cari uang, cari proyek sendiri. Jangan rebut proyekku. Hasut seluruh desa. Serang aku. Zhanggan Lupa. Tampa Aku Shenjiang. Kalian semua masih berkebun di kota. Ide Papazan. Zhanggan Lupa. Setiap makan siap. Orang tuaku masak gratis. Disediakan langsung. Untuk kalian. Terutama. Akulah yang ajak kalian tinggal serumah. Mulai dari nol, mengajari kalian. Sampai bisa seperti sekarang. Ini semua. Sekarang karena hasutan dari beberapa orang, aku langsung jadi Pengangguran. Pénipulisik. Padahal aku setulus hati, bantu desa sejahtera, lepaskan dari kemiskinan, habiskan tenaga dan uang, cuma dapat segini? Harga makan berapa sih? Kasih makan itu. Kasih tempat tinggal. Itu kan uang korupsi. Lagi pula. Katanya mengajari kerja. Cuma mau jadikan mereka budak pekerja. Cari uang untukmu. Tanpa kerja keras kami. Tim konstruksimu sudah bangkrut. Tak berterima kasih. Sudahlah, berani-beraninya korupsi uang kami. Dasar tak tahu balas budi. Kami berhenti. Berhenti. Mundur, mundur. Suka-suka kalian. Tempatku kecil, tak muat dewa-dewa. Tapi hari ini tak kerja, tak ada bayaran. Soal 20.000 yuan. Akan kuhitung kerja kalian. Berapa nilai sebenarnya? Akan kuperhitungkan. Transparent. Uang ini akan dikembalikan tepat ke kalian. Mulai sekarang, silakan cari tempat lain. Ketua, cepat, kesempatan datang. Helen.
Ada APA. Kesempatan data, warga desa Yinsing berselisih dengan Chen Jianghe. Katanya, mau memutus hubungan. Cepetan. Benar atau tidak? Beneran? Cepat pergilah, cepat, Ya, aku langsung pergi ya. cepat. Adik, tolong pegang barangku. Ya siap. Chen Jianghe, kalau memang kita jalan masing-masing, desa Yinsing mulai sekarang tak mau terima pengkhianat. Pergi sana. Pergi. Jangan menyesal nanti. Lucu sekali, tanpa kau menghisap darah mereka. Mirakamala Libiantang. Kita semua harus senang, benar kan? Betul. Pergi sana. Aku harap kalian. C'est ma quincailla. Cih, Lihatlah, kelakuan macam apa ini? Ketua siang, mari duduk. Makan uang jerih payah kalian. Dia langsung panik. Duduklah. suruh kita kerja mandiri. Tapi, kita mau cari proyek di mana? Bagaimana jika fasilitas lebih buruk? Kita harus gimana? Iya, Xiangzi, kau tiap hari dekat dengan Chen Jianghe. Kalau Javika, kau terima proyek. Pasti bisa kan? Iya kan? Ini. Aku. Aduh, aku yang urus. Warga sekalian, tadi kan sudah kubilang dapetin proyek. Gak susah kok, cuma perlu jamu makan dan hiburan. Lajapila. Chen Jianghe sarjana. Aku juga sarjana. Aku juga ketua kelompok. Desa kita, mudah saja dapat proyek. Oke. Dengan jaminan Xiao Xiang, kami tenang. Ikut dia kerja, pasti lebih untung daripada Chen Jianghe. Hahaha. Sama-sama sarjana. Xiao Xiang jauh lebih baik dari si pengkhianat itu. Benar? Setuju, sumpah. Dan aku janji, tak akan korup seperti dia. Menilap uang kalian, pasti kubuat kalian lepas dari kemiskinan dan kaya. Bagus. Kakak Chen. Kumohon, tolong warga desa Jinshan. Tidak. Chen, Director. Direktur Chen. Kak, mungkin tak mempannya? Direktur Chen. Ouyan. Ayah, Direktur Chen, akhirnya ketemu. Kau sudah cari aku. Lebih dari 10 kali. Kopasti Taumatsu. Mangir. Jonggongongu. Bukan, Direktur Chen. percakapan di dalam tadi. Sudah kudengar, mereka tak mau kami warga desa Jinshan tak akan hianat. Seperti desa Yinsing. Direktur Chen, kumohon, tolonglah, warga desa Jinshan, bisa tidak? Maaf, aku keterlaluan. Mereka bilang aku pengkhianat. Yang Makan d'Aramerika. Kau tak takut? Aku tidak takut. Aku percaya kualitas. Aku tahu usaha untuk desa Yinsing. Kami semua percaya. Bec. Kuterima. Sekarang kumpulkan warga desamu. Baik. Bapak Ibu, begini, ada proyek yang kubawa. Sudah setengah jalan. Ada upah 40.000 di depan. Sudah dibayar ke warga sebelumnya. Sisa 40.000 akan menjadi gaji kalian semua. Dibayar harian. Selain itu, ada 20.000 untuk gaji saya. Setiap kali saya ambil proyek. Gaji Seya 20.000. Upah kalian, tergantung volume pekerjaan. Pekerjaan ringan 300 hari, pekerjaan berat 500 hari. Jika ada kelebihan, akan jadi bonus. Untuk kalian semua, plus makan dan tempat tinggal. Ada pertanyaan? Kamu sendiri dapat 20.000? Kamu ambil 20.000 sendiri? Kalian pikir aku kebanyakan ambil? Ya kan? Bas Chen. Saudara-saudara. Nggak bisa gini saudara, kami cuma ngasih tenaga. Tapi proyek, kan Bapak yang cariin buat kami. Tenaga kan tak seberapa harganya. Kalau bukan Bapak, kami bahkan nggak dapat kerjaan. Masa Bapak cuma ambil 20.000? Bapak korupsi makan komisi. 20.000 terus-terusan. Menyedot darah sesama warga. Kami rasa, seharusnya seperti luar. Gaji Bapak, ikut besar kecilnya proyek. Kami nggak serakah. Asal kami bisa kerja, dan dapat duit saja. Bos, Bapak makan daging, kami minum kuahnya. Iya kan, semua? Betul, benar? Perkataannya benar. Walaupun Bapak ambil 50-60 ribu. Itu hak Bapak. Sekarang cari kerja susah. Bapak mau kasih kesempatan kerja ini. Sudah syukur banget. Saudara. Namamu siapa? Lapor Bos Chen. Nama saya Yang Danu, umur 28 tahun. Adik saya Yang Zuoyu, baru keluar militer. Sore ini sampai rumah. Nanti kami berdua akan ikut Bapak kerja. Kami setia 100%. Tak perlu begitu. Mulai sekarang,
Panggil saja kakak. Siap, Bang. Besok, resmi mulai kerja. Jangan khawatir. Kalau ada yang nggak ngerti, akan saya ajarin langsung. Pasti bisa semua. Oke. Direktur Sao, saya Xiao Xiang. Bagi proyek sisa Tianjue City, akan saya yang koordinasi. Bukannya proyek ini selama ini diurus Pak Chen dan saya, kok sekarang jadi kamu? Begini, Direktur, sebenarnya Pak Chen sedang sibuk akhir-akhir ini. Suruh saya yang urus. Baiklah. Nah sekarang, giliran saya, manfaatin warga buat cari duit. Sini teras kerja, jangan berhenti, saya mau bicara. Kerja yang bagus, ya, kalau kerjaan bagus, saya bisa ke Pas Xiao, minta pelunasan. Kalau sudah lunas, baru bisa bayar kalian. Oak, Siap. kerja yang bagus. Oke. Ikut Bang Siang kerja, pasti lebih untung dari Chen Yang Hazi Pengkhianat. duitnya lebih banyak. Ngapain sebut si brengsek itu? Dia sekarang pasti nggak dapat proyek. Masa mau suruh gue balik? Dia harus sujud minta gue. Balik. Nggak mungkin, rebut semua proyeknya, biar kontraktornya yang kecil. Bankrupt. Kerja bagus, teruskan. Oke. Siap. Oak, Kalian ngapain di sini? Ada apa ini? Chen Jianghe. Ngapain? Kamu sendiri nggak tahu? Ah iya ya. Kamu cuma bisa makan enak dan main. Masa kamu tahu? Cara kami kerja? Kira saya nggak tahu. Ulah kamu? Sudahlah. Jangan berantem. Sens-tu l'agis, Berani? Aku sudah bilang tadi, jelas-jelas. Qu'Alliance Suda en Bildui. Langsung lupa ya, ambil duit. Mingge, ini proyek saya. Qu'Alliance Bucan Pekerja Seyalaji. Berani kerja liar di sini? Direktur Sao, bahaya. Ada APA. Di proyek Tianjue City, ada telepon masuk. Ketua Siang Chengi dari desa Yinsing. Rempa proyek Bos Shenjiang. Mereka ricuh di lokasi proyek. Apa? Siang Chengi merebut pekerjaan manajer Chen. Hello. woi, Pak Xiao, ini Xiao Xiang. Soal proyek, renovasi Tianjue City yang tersisa, Manajer Chen sedang sibuk. Surah saya urus dengan Bapak. Siapkan mobil, segera ke lokasi proyek. Desar anak ini perlu dipukul. Bos saja sudah serahkan proyek ke Xiao Xiang. Kami kerja dengan Bos Siang. Salahnya di mana? Jengke ya, Chen Jianghe. Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Sao. Dia setuju serahkan proyek ke saya. Tahu, proyek ini bisa dikerjakan siapa saja. Jangan sok jago. Xiang Shangji. Kau bohongi mereka? Kenapa saya tidak tahu proyek ini? Sudah dialihkan ke kamu? Itu urusanmu. Bukan urusan saya. Baik. Begini. Telepon Pak Sao sekarang, di depan semua orang. Tanya dia. Apakah proyek ini benar diserahkan ke kamu? Telepon. Dia takut ketahuan. Telepon. Kenapa? Takut Kebonkar? Stop. Xiao Xiang. Katanya sudah beresin dengan bos. Ini bagaimana? Ayah, jangan buang waktu kami. Rugi ratusan ribu per hari. Benar? Warga, tenang saja. Saya sudah pastikan proyek ini dengan Pak Sao. Ini sudah fix. Jangan khawatir. Dia cuma carry masalah di sini. User dia. Pergi. Ajar dia. Diam. Jangan gerak. Serang. Aduh. Xiang Chengi. Berani sekali kau. Menepus saya. Manajer Chen, kau di sini? Pak Zhao. Xiang Shangji Bilan. Bapak serahkan proyek ke dia, benar begitu? Jangan ngaco. Hubungan kita dekat. Proyek saya, tidak mungkin ke orang lain. Siapa brengsek? Yang berani gaku? Pak Xiao, kan sudah setuju. Serahkan proyek ke saya. Kenapa sekarang? Ingkar janji? Siapa kau? Pak Xiao, kalau tidak ke saya, jangan ke dia. Chen Jianghe, korupsi uang warga. Jangan kasih proyek ke dia. Bukan urusan saya. Yang penting, proyek Zhao Liang. Hanya untuk manajer Chen. Kau. Bawa kawan-kawanmu. Pulang sana. Lalu kami apa? Kami dianggap apa? Baiklah. Tidak kerja ya sudah. Warga, proyek Tianjue City batal. Masih ada proyek lain. Saya carikan. Stop kerja. Pergi, yak. Berdiri. Helm proyek, seragam kerja, lepas semuanya. Kenapa harus lepas? Ini semua. Seya Yang Beli. Kalian sudah, bukan pekerja saya lagi. Barang saya, harus dikembalikan. Chen Yanghe. Berlebihan amat. Kuma helm. Dan seragam.
Kita satu desa, ngapain hitung-hitungan? Sangat perlu. Dulu kalian, uang 20 juta itu ribut sama saya. Pernah mikir, ini berlebihan? Dulu kalian tega. User Brother Jianghe, taking gak kebaikannya? Kalian ini gimana sih? Wanita jangan ikut campur. Lepas sekarang. Kalau tidak, Saya suruh orang lepasin. Warga, langsung lepas saja. Baju jelek ini buat apa? Besok aku cari baju baru untuk kalian. Lepaskan. Lepas. Baju jelek piwait APA dipakai. Sudah ku lepas. Hei ketua kelompok, kau pikir diri hebat? Bisa ganti posisiku kapan saja? Kalau memang jago, cari proyek sendiri. Jangan rebut proyekku dan karyawanku. Kerjamu cuma merampas. Keturunan perampas? Baik. Tapi jangan lupa, keluargamu masih di desa Ginkgo. Kita lihat nanti. Lihat saja. Pergi. Ha, Ayo pergi. Jianghe, sudah selesai masalahnya. Aku pulang dulu. Makasih Kak Liang. Lain waktu, minum bareng Bapak. Oke, gak masalah. Proyek ini selesai. Masih ada proyek baru. Kamu kan adikku. Memang jago Kak. Aku pergi dulu. Ouyan Dangar, Segera beritahu, warga desa Jinshat, siap kerja. Aku jemput sendiri. Siap Direktur Chen. Segera Kak turunkan. Ayah, Ibu. Aku istirahat dulu. Jianghe. Tunggu sebentar. Katanya kau ajak warga kerja. Tapi makan komisi? Jelaskan ke ayahmu. Bukan seperti itu. Dengar penjelasan. Kembalikan uang. Kembalikan. Kurang lebih begini. Warga ini, tanpa bantuanmu, mana mungkin mereka dapat hidup enak, dapat uang sebanyak itu? Hidup sudah enak, tapi masih menghina. Harus kuhitung ini. Ya. Tenanglah, Naziabek, Tak Didangar. Ini pilihannya sendiri. Demi keuntungan kecil. Berani berbalik tidak kerja. Orang macam ini, tak akan kuperkerjakan. Para pengkhianat. NAK, ayah kecewa padamu. Ayah, Ibu, biarkan mereka bicara. Asal kalian berdua. Jangan dipikirkan. Kalau begitu, aku istirahat dulu. Oke, cepatlah pergi. Para warga sekalian, nanti pakai helm pengaman. Ini un truc que la m'attend. Yang kerja di ketinggian, apapun yang terjadi, tali pengaman jangan dilepas. Kalau lelah lapor istirahat sebentar. Jangan kerja berlebihan. Mengerti? Mengerti. Setiap orang dapat seragam. Dan helm pengaman. Ayo naik mobil. Kita ke lokasi proyek. Makasih Kak Chen, kau bos terbaik yang pernah kutemui. Zuoyu, ini adalah bos Chen yang kubicarakan. Orangnya baik sekali. Hello Kakshan. Kakshan, aku baru pulang dinas. Belum pernah kerja proyek. Ini, mohon bimbingannya. Akan ku coba dulu, kalau nanti gagal. Jangan dipecat ya. Tidak masalah pemula. Aku ajarin. Yang penting kuat. Oke. Makasih Kak Chen. Ayo naik mobil. Makanan datang. Nak, sudah waktunya makan. Semuanya sini. Makan yuk. Ayo. Cepat makan. Kakshan, makanan ini, apakah ini masakan paman dan bibi sendiri? Ini masakan orang tuaku. Coba cicip rasanya. Enak. Kalau uang belanja sayur dan daging ini, apa masuk pengeluaran kita semua? Ini tidak masuk pengeluaranmu. Sudah janji gratis makanan tempat tinggal. Tidak mungkin. Potong dari upah kalian. Tidak bisa, Kak Chen. Cara begini tidak boleh. Tidak boleh. Warga sekalian, mari berkumpul warga. Cepat, warga sekalian. Coba pikirkan, upah dari Kak Chen sudah besar. Sudah lebih dari cukup. Benar kan? Kalau makan minum kita, masih harus dibiayai oleh mereka gratis. Kita kena ketukan langit. Iya kan? Betul. Benar juga, kita tak boleh makan gratis. Makan sehari berapa sih? Kau kira, kami tidak tahu. Uang jatah makan itu, kau korup sendiri. Kau pikir diri, mulia ya? Bagaimana kalau uang makan? Kita beri bos cek. Setuju. Boleh. Semuanya. Sama sekali tidak. Niat baikku terima. Proyek ini kecil. Upahnya tak seberapa. Kalian juga baru bergabung. Nanti kalau sudah untung baru bicara. Tunggu proyek besar nanti. Bawa kalian cari untung. C'est-tu jus? Kakshan, kami tak boleh makan gratis. Keluarga Kak. Sudah.
Saya bos. Dangarseya. Cepat habiskan makan. Istirahat sebentar. Sebentar lagi kerja lagi. Kakshan. Dangarseya. Cepat pergi. Habiskan semua. Jangan ada sisa. Kak Chen, Kak Chen ada di rumah? Kakshan, saya datang. jenguk Kak Chen. Uyan. Ini apaan sih? Kakshan, ayam ini untukmu. Warga maksa saya. Bawa mereka berterima kasih. Saya tak bisa menolak. Kak Chen, kau bos baik, tapi kami tak boleh terus menyuapmu. Kemarin malam, saya pulang, berunding dengan warga desa, lalu mengajak keluarga mereka, setiap rumah, menyumbang sayur dan daging, bantu paman bibi, memasak, dan membantu. Kakshan, kali ini jangan ditolak. Nanti kalau kau bawa kita semua kerja proyek besar. Betul. Nanti pekerja kita akan semakin banyak. Dengan begini, barang-barang ini kita taruh sini. Kalau nanti tambah orang, akan lebih mudah. Ini. Aduh, siapa ini? Rame sekali ya. Ada rapat apa ini? Hei Chianghi, kau benar-benar bajingan. Kau cuma bisa warga bodoh. Kau korup uang mereka. Sudahlah, masih terima hadiah lagi? Sekolahmu, sia-sia. Warga sekalian, jangan cari bodoh. Desa Jinshan ini, tetangga desa Yinsi, kami, maka, baik Heitai, ingatkan kalian, Chen Jianghe ini, sel and pinipo, juga penghisap darah. Mau apa kau? Hei. Ngapain kamu? CIH, Siang Chenji. Aku benar-benar heran. Kamu kan laki-laki. Mulutmu lebih cerewet dari perempuan. Kami semua tahu berterima kasih. Bawa ayam bebek kami ke sini untuk Bos Chen. Kok bisa dianggap minta hadiah sih? Warga desa Jinshan, tidak seperti kalian di desa Yinsing, tak tahu terima kasih. Bangsa tak tahu budi. Cepat minggir. Aku tak tahu terima kasih. Baiklah, niat baikku dianggap seperti sampah ya. Tahu dia siapa? Saudara dekat Chen Jianghe. Bahkan saudara-saudaranya. Melihat Chen Jianghe, korupsi uang kalian, sudah tak tahan, sengaja datang untuk protes Chen Jianghe. Et Jean-Gang. Aku saudara kandungnya. Aku tidak pantas. Siapa saudaranya? Minggir. Siang Rui jangan pergi. Buktikan dong. Ketuaxian. Kamu tidak buru cari kerjaan. Ngapain nongkrong di sini? Oh iya, kamu punya gaji tetap. Warga desamu tidak. 1 hari nganggur. Rugir Ratuzan Yuan. Siapa bilang aku tak ada kerjaan? Proyekku banyak sekali. Hari ini jangan sombong. Nanti kita lihat. Dasar bajingan. Bangun. Xiao Xiang, Ada apa ini? Quechua Xiang. Proyek kita ini, sudah dapat kontrak atau belum? Warga sekalian tenang. Sebentar lagi selesai. Pulang dulu nunggu kabar. Begitu ada kabar, langsung ku beritahu. Ok. Lagi-lagi nunggu kabar? Sudah 2 minggu nunggu. Lebih dari setengah bulan. Nanti kesempatan hilang. Warga Jinshan, Ikit Chen Jianghe. Proyek Tianyue City. Sudah selesai. Sekarang ada proyek. Iya nih, Paman Sang sini. Aku nggak mau minum. mana ada yang minum? Tenang sini wah. Aku nego sama perusahaan besar. Prosesnya memang lama. Ada prosedurnya. Sebagai ketua kelompok, kalian tidak percaya? Harus percaya. Jangan coba tipu kami. Ibuku perlu obat terus. Aku butuh uang buat obat. Sudah berhari-hari. Tidak bekerja. Kerugian banyak. Anakku sekarang, tak ada uang saku. Ini tanggung jawabmu. Om Wong bicara, sangat menyakiti hati. Kita satu desa, mana mungkin aku bohong? Proyek ini hampir deal. Baru saja telepon. Pulang dulu, pulang saja. Nanti langsung kabar. Aku segera beritahu. Ok. Ingat janjimu. Pasti tepati. Baik kita pulang. Aku pergi dulu. Kamu kenapa sih? Katanya Kak dekat dengan Chen Jianghe. Paling akrab, jaringan dia. Semperdaya. Bukannya kamu tahu? Dengar baik-baik. Semua yang kamu pelajari. Dari Chen Jianghe. Semua yang kamu tahu. Harus kau beritahu. Kalau tidak, kita semua seleka. Kau tahu, warga bisa mengeroyokmu. Baik. Aku antar kau. Ayo cepat, jangan lama-lama. Cari proyek sekarang. Saya cari Direktur Sao. Tanpa janji tak boleh masuk. Direktur Sao. Xiang Chingi. Mau apa kau datang? Begini Pak Direktur, saya dengar ada proyek baru, renovasi mewah, bisa kami kerjakan. Bagian pekerjaannya, biar kami yang kerjakan. Kamu menghina, bawa warga Inshing, jahati Bos Chen. Berani minta proyek? Hak Xiao, bukan begitu ceritanya. Chen Jianghe ITU, korupsi uang warga, kerjanya asal-asalan, beneran.
Pak Direktur, asalkan Bapak bisa memberikan proyek ini ke saya. Berapa yang Chen Jianghe minta dari Bapak? Kami hanya minta 2/3-nya. Tetap mempertahankan angka, ditambah lagi, kualitas kerja kami lebih baik darinya. Menurut kalian sanggup? Bahkan jika harus memberikan proyek ini gratis. Ke Direktur Chen. Aku takkan memberikannya ku. Orang awam sepertimu, pergi sana. Direktur Sao, Bapak tolong beri kami satu proyek. Berikan kami kesempatan. Tim kami ini, Bapak pasti sudah tahu. Mirka Siniwa, belajar dari Chen Jianghe. Kami punya keahlian teknis dan kualitas terjamin. Jerembah, hasil kerja lebih baik darinya. Tolong beri kami kesempatan. Direktur Sao, aku mohon. Sekarang kalian baru sadar. Keahlian belajar dari Chen Jianghe saat memfitnahnya, menuduhnya korupsi. Kenapa tak ingat jasa dia? Ini, kami. Pergi. Cepat pergi. Jangan, aduh. Jangan sampai kutemui kau masuk lagi. Sekali ketemu, sekali kupukuli. Nanti kalau mau minta, aku pun takkan datang. Buat apa sih? Sopan santunmu mana? Cuma punya perusahaan, properti kacangan. Sombong apa sih? Kak Siang, gimana? Ayo Siang Rui, kita ke perusahaan berikutnya. Takkan percaya, tak dapat satu proyek pun. Ayo. Direktur Sang, tolong beri kesempatan lagi. Pergi. Direktur Kia, asalkan Bapak kasih kesempatan. Sini orang, usir mereka keluar. Jangan panggil Saipa. Tolong beri kami kesempatan. Direktur Sao, aku mohon. Cepat pergi. Aku akan datang lagi lain kali. Kak Siang, ini terlalu sulit. Hari ini aku benar-benar gagal total. Sudah berusaha keras. TAPI tak dapat APA. Tak satu proyek pun berhasil. Kenapa ya? Kak Siang, kita harus bagaimana? Harus bagaimana? Cuma bisa bilang harus bagaimana. Ku bilang sumber daya tak berguna itu. P8 APA? Ini bukan salahku juga. Aku sudah berikan semua kontak yang pernah kerja sama dengannya. Sudah kuserahkan semuanya. Kita kan saudara. Bagaimana cara dia negosiasi? Bukannya kau tahu? Katakan. Mengajak makan. Memberi hadiah. Itu semua sudah kuikuti. Apa sih kelebihan Chen Jianghe? Kenapa perusahaan hanya mau kerja sama dengannya? Aku bahkan bilang ke bos itu, tawarkan harga separa dari Chen Jianghe. Tetap mempertahankan angka, tapi tetap saja, perusahaan menolak. Kenapa ya? Lihat APA, cari proyek lagi. Saat angkat barang berat, harus saling membantu. Hati-hati selalu. Pastikan helm dipakai dengan benar. Sudah dengar? Sudah, Pak. Allô Liang Jie, ada apa? Jianghe, dengar ya. Siang Chengi si pengkhianat itu datang lagi minta kerjasama. Curant Ajar Sekali. Dia rupanya belum tahu. Hubungan kita. Katanya, dia bawa teman kecilmu Li Xiang Rui, mendatangi semua perusahaan yang pernah kerja sama denganmu. Biarkan saja. Tenang saja. Reputasi desa Inching sudah hancur berantakan. Mereka takkan dapat proyek. Kalau tak ada proyek, kulihat akhirnya mereka bagaimana. Kak Siang, sudah hampir sebulan. Kalau tak ada proyek lagi, warga pasti akan marah. Oke, sedang dicari solusinya. Bukannya kamu yang harus mikir? Xiang Chingi, Keluarlah kau. Cepat pergi. Cepat. Berdiri. Wah, Paman Zhang, Paman Wang, sini, silakan masuk. Jangan main-main denganku. Proyek yang kau janjikan mana? Kalau hari ini tak ada kejelasan. aku takkan tinggal diam. Paman Zhang, proyek ini sedang aku urus. Setiap hari kalian menekan, ini benar-benar kacau. Masih tanya apa? Dulu kerja dengan Chen Jianghe. Walau dia korupsi uang, setidaknya sehari dapat 300 yuan. Sekarang, kau rugikan aku 10.000 yuan. Ganti rugi. Upah tukang ahli 500, ganti 15.000. Ganti rugi. Baik, warga sekalian, kalian nganggur tiap hari. Ini bukan urusanku. Jangan salahkan aku. Lalu salahkan siapa? Kalau dulu kau tak menggembar-gembar. Bilang proyek mudah didapat. Kami pasti tak bertengkar dengan Chen Jianghe. Benar, itu dia. Paman Sang, jangan sebut dia. Yang salah itu Chen Jianghe. Chen Jianghe. Dia mendendami kita. Awalnya sudah ada 3 proyek. Dia sengaja mengacau. Sampai proyekku ketiganya gagal total. Tak percaya? Ini kan Xiang Rui, saudara dekat Jianghe. Tanya saja padanya. Jelaskan pada Siniwa. Cepat bilang. Iya, betul. Ketua Xiang, proyek 3 itu sudah siap.
Tapi Chen Yanghe, orang tak tahu terima kasih itu merusak. Tahu? Apa? Chen Jianghe kau. Kau makan dari desa Yinsing. Minum air desa ini. Tapi kami tak dapat apa-apa. Dasar pengkhianat. Harus minta pertanggungjawaban. Lalu harus gimana sekarang? Xiao Xiang, kau tulang punggung kami. Warga sekalian, kasih waktu 3 hari lagi. Pasti kudapatkan proyek. Zhang Krui. Dulu Gou Jian berjuang keras. Kini kita harus merendah. Sebentar lagi, Chen Gan malu-malu. Kondisi kita sudah begini. Harus mau merendah dulu. Cari proyek. Kau harus beradaptasi. Yang penting cari uang. Kak Xiang. Seharusnya kita tak usir Chen Yanghe. Warga memang tak salah. Sekarang meski dia korupsi, setidaknya kita masih dapat uang. Dulu kau terima 5.000 UN dariku. Sudah janji. Bantu hadapi Chen Jianghe. Jangan plan-plan sekarang. Jianghe, akhirnya kau datang. Kak Chen. Jangan panggil aku kakak. Gigi Krasania. Ketua Yo, kau juga datang. Setelah rapat terakhir, belum lama berselang, kita bertemu lagi. Sini duduk. Hari ini kita mabuk sampai puas, iya kan? Xiang Shangji. Cepat katakan apa. Jianghe, begini. Kudengar, kau beri proyek ke warga desa Jinshan. Mereka kebanyakan kerja. Bisa beri kami sebagian, subkontrakan ke kami. Benar. Iya kan? Aku serahkan proyek ini padamu. Benar, Jianghe. Kamu kan sekarang sibuk banget ngerjain proyek. Mending serahkan ke warga desa Yinsing kita. Biar semua bisa ikut dapat cuan. Xiang Chenji. Gak malu kamu? Dulu kamu yang nuduh Kak Jianghe korup uang rakyat, bilang dia pengkhianat. Sekarang malah minta proyek? Gak takut dia mengisap darahmu? Itu kan sudah berlalu. Lupakan saja. Sekarang cari uang dulu. Ayagon, Jianghe. Kayaknya kamu gak bisa dapat proyek sama sekali. Didesak warga desa ya. Dengar baik-baik. Kalian pengen dapat proyekku? Jangan mimpi. Chen Jianghe, kamu kan orang asli desa Yinsing. Masa tiga bawa orang luar cari uang, tapi biar warga sendiri nganggur? Sebagai mahasiswa, seharusnya membangun kampung halaman. Yanghe, kamu kan orang desa Yinsing. Bantulah warga kita. Jangan paksa aku dengan moral. Waktu aku bawa kalian cari uang. Kalian inaku, lupa. Jianghe, dalam bisnis ada prinsip bisnis ya bisnis. Kamu ngerti gak? Ngapain lawan uang? Lagi pula kalau bantu kami cari uang, kamu juga untung. Xiang Shangji, Sili. Aku datang ke sini untuk kasih tahu kalian. Sekalipun proyekku menumpuk, takkan ku berikan ke kalian. Yanzi, ayo pergi. Yanghe. Chen Jianghe, ini semua salahmu. Kamu ganggu hidupku, aku juga ganggu hidupmu. Hancurkan semuanya. Kalian, apa yang kalian lakukan? Tanya anakmu sendiri. Zionzi, kenapa kalian begini? Kesalahan apa yang kami perbuat? Minggir, nanti tanya anakmu. Kalau dia pulang, hancurin. Jangan dihancurkan. Sudah, berhenti. Tolong hentikan. Berhenti menghancurkan. Jangan. Mangir. Diam. Mau apa? Ayah, ibu, apa kalian baik-baik saja? Kami baik, Jianghe, baik-baik saja. Kalian mau apa? Mau apa? Kamu pura-pura gak tahu ya? Karena kamu melarang. Kontraktor. Kasih proyek ke kami, gimana kami bisa sebulan? Nganggur begini, aku kira kamu masih punya hati nurani. Cuma terpengaruh sama orang luar. Tapi tak kusangka. Kamu sudah berubah total. Aku salah menilaimu? Xiang Shangji. Lagi-lagi kamu yang nyebar fitnah. Kamu gak dapat proyek karena kurang kompeten. Kamu yang ngajak mereka ngancurin rumahku. Bukan begitu. Kalau bukan karena ulahmu, sebagai ketua kelompok, mana mungkin gak dapat proyek? Kamu sadar diri gak? Sebagai petugas desa, ini kan ilegal. Itu konsekuensi perbuatanmu. Kamu bikin warga desa nganggur sebulan. Pantas rumahmu dihancurin. Dengar Chen Jianghe, ini semua salahmu. Kalau hari ini kamu gak ganti rugi, kerugian sebulan kami takkan berhenti. Rumahmu akan kami hancurkan. Benar.
Halo, Bapak Ibu Polisi. Ada perkelahian di desa Yinsing. Segera ke sini. Pak Polisi, begini kronologi kejadiannya. Pak Polisi, dia yang mulai duluan. Saya yang mulai duluan. Lantas siapa yang merusak barang-barang ini? Pak Polisi, ini bukan salah kami. Dia merebut pekerjaan warga kampung kami. Kami cuma mau minta penjelasan. Lihat hasilnya, kami dipukuli seperti ini. Lihat luka saya ini. Masuk rumah ilegal, merusak properti orang. Inikah cara kalian minta keadilan? Tuan Chen, masalah hari ini. Mau diselesaikan secara damai atau hukum? Kalau lewat hukum, mereka Semua akan ditahan. Tunggu. Masalah kecil begini. Harus pakai hukuman penjara, katanya punya catatan kriminal. Anak tidak bisa ikut tes CPNS. Mazala Kessil Begini. Jiang He. Damai saja, suruh mereka biar gani rugi. Lo Pak Chen, kita kan tetangga lama. Tadi hanya emosi sesaat, tolong dimaklumi. maafkan kami. Iya kak, kakak ipar. Kami sudah sebulan nganggur. Uang untuk ganti rugi pun tidak ada. Benar, kita kan sebangsa. Sering ketemu sehari-hari, ngapain bayar ganti rugi? Paman Shen, kasih muka dong. Jangan banyak omong. Waktu merusak rumah tadi, pikirkan hubungan bertetangga. Istri saya punya penyakit jantung. Kalau sampai terjadi sesuatu, saya tidak akan diam. Rumah sudah dirusak, ayam bebek di kandang sudah mati semua. Kalian cuma bisa bicara, lalu selesai, ganti rugi. Tidak boleh kurang sebesar pun. Ayah ibu, tolong hitung kerugiannya. Berapa total kerusakan, selain barang yang rusak, juga kerugian imater, biaya trauma. Tanpa batas. Kerugian mental kami berdua, demi hubungan bertetangga, tidak saya hitung. Tapi, TV, mesin cuci, ditambah perlengkapan rumah, total 23 juta. Apa? Kau minta 23 juta? Berani-beraninya kau. Kalau tidak mau bayar, ya lewat hukum. Bawa mereka, jangan. Jiang He. Kami tidak bisa menyiapkan uang sebanyak itu cepat. Sébulant la Luce et Yabaru. Transfer 20 juta. Uangnya mana? Tidak mau ganti rugi? Baik. Pak Polisi, Anda sudah lihat, mereka tidak mau damai. Tolong bawa mereka. Baik. Kami bayar. Cuma masalah uang kan? Beri kami waktu sebulan untuk mengumpulkan dana. Iya betul. Kalau begitu, beri kami waktu. Bayard C40. Calotidac. Penjara satu-satunya pilihan. Chen Yanghe, kau benar-benar pengkhianat? Kenapa dulu saya Berteman baik denganmu? Saya benar-benar buta. Kalianlah pengkhianat. Dengarkan, keluarga Chen tidak menerima kalian. Begini, kalau tidak mau dipenjara, cepat bayar. Setelah bayar, Pergi. Chen Jianghe, dengarkan. Sambong pasti seleka. Angkuh dapat masalah. Kau akan menyesal. Tunggu saja. Kak Chen, peristiwa hari ini, mereka pasti tidak akan diam. iya ayah ibu, bagaimana kalau kita pindah ke kota? Desa ini tidak aman lagi. Baik, kau urus saja. Nanti saya dan ibumu cari kos di kota. Tidak perlu paman dan tante. Di kampung Jinshan kami, ada rumah kosong. Silahkan tinggal di sana. Nona, berapa sewanya? Kami mau sewa setahun. Tidak perlu bayar sewa. Rumah desa tidak mahal. Tinggal saja. Ani, bagaimana bisa begini? Benar, malu ah. Sama-sama, paman dan bibi. YK. Ayah ibu, karena Yanzi sudah berbaik hati, kita ikuti sarannya. Kita tinggal di sana. Nanti kalau rumah sudah direnovasi, kita pulang ke kabupaten untuk tahun baru. Ok. Yanzi. Maaf merepotkan. Gak repot kok, Kak Chen. Kamu penyelamat saya. Jangan sungkan-sungkan. Kalau begitu, Bibi, saya pulang bersih-bersih dulu. Malam ini bisa langsung menginap. Baik-baik, saya pergi dulu ya. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Ayah. Dia gadis yang baik. NAK. Apakah sedang dekat dengan gadis ini? Bukan, Bu. Saya dan dia hanya kerja sama proyek. Hubungan profesional. Kerja sama juga bisa jadi teman. Aku dan ibumu bekerja sama puluhan tahun. Betul. Jangan bohong ke ibu. Sorot matanya berbeda saat melihatmu. NAK, pastikan kamu mengambil kesempatan ini. Iya Bu, saya tahu. Kalian semua lihat kan hari ini, Chen Jianghe ini tidak cuma korupsi uang kalian, mencari untung dari penderitaan orang, bahkan ayahnya juga menipu uang kalian. Betul. TV dan mesin cuci jelek itu, gak ada harganya. Mulai sekarang, kita putus hubungan dengan mereka. Putus kontak dengan seluruh keluarganya. Sampai tua pun takkan berhubungan. Ketua siang, kami menganggur sekarang. Cepat carikan pekerjaan. Ayah Xiong. Sudah sebulan lebih kami nganggur.
Hari ini malah rugi banyak uang. Kalau terus begini, Kami benar-benar akan kelaparan. Di sini, siapa Xiang Chingi? Saya Xiang Chenji. Cari siapa? bukannya kemarin nemu manajer Tan bahas proyek, bilang punya banyak pekerja ahli. Manajer Tan menyuruh saya, bawa kalian bekerja. Paksu Gon? Wah Paksu, rupanya Anda. Maaf tidak mengenali. Pekerja ahli semua ada di sini, di belakang masih ada. Kumpulkan semua orang, siang ini langsung kerja. Sayap, bagus sekali. Paksu, upahnya bagaimana? Upahnya, Buruh 450. tukang ahli 750. Mander, 850 per hari. Wah, Ya ampun, upahnya lebih tinggi dari si brengsek Chen Jianghe. 150 lebih. 150. Chen Jianghe terlalu jahat. Pantasan dulu, saat kembalikan 20.000. Bahkan tidak berkedip, sama sekali tidak ragu. Ternyata, kita sudah ditipu banyak uang. Siang lebih baik, bawa kita cari kerja. Upahnya pantas. Bagaimana kalau mandornya? Siang saja yang jadi. Paksu, semua berkat Pasu. Paksu. Sama-sama. Bukanshu Tianyan, Saya mau temui seseorang. Baiklah. Chen Jianghe, berhenti. Chen Jianghe, kau ini. Bukannya kamu bilang, cari proyek susah ya? Lihat ke sana, Boss Bizzer HSU Tianyan. Mau nyuruh kita kerja langsung. Tahu bayarannya berapa? Buruh Rp350.000, tukang ahli Rp650.000, mandor Rp850.000. Jengger ya, aku mau resign. Aku jadi mandor. Jengger ya, tanpa kami tetap bisa dapat proyek. Bos Shu itu nyuruh kalian kerja. Siang Chengi, kasihan lihatmu. Kuangatkan. Kalau kerjain proyeknya, bisa-bisa nangis gak ada tempat. Chen Jianghe, maksudmu APA? Lihat kami dapat proyek gede. IRI ya lu? Anga Paja Cuilleri. Semoga beruntung. Suruh semua orang tanda tangan dokumen ini, langsung bisa mulai kerja. Oke deh, boleh aku lihat ini dokumen APA? Aduh, lihat-lihat apa? Kuma surat pernyataan keselamatan. Ya udah kita tanda tangan. Oh, yang belakang tanda tangan. Bosh, kerja sini ada mes dan makan? Jimpi APA lu, sekarang kiden susah. Dapat kerja udah mau mes gratis lagi, sadar gak sih? Dulu kerja di Chen Jianghe, makan dan tidur gratis. Ya sana kerja ke dia. Jangan-jangan, gak apa-apa kok. Boss HSU, ini teman kerja semua. Kami orang kasar, dulu di proyek kami, sudah biasa mes gratis. Agak susah adaptasi. Tapi, mes gratis boleh. Gaji dipotong setengah. Apa? Ani nipu orang. Mes gratis doang. Gaji dipotong setengah. Kerjaan ini, gua gak mau lanjut. Stop kerja. Yang mau lanjut terus. Yang gak mau, minggir. Bagus. Teman-teman semua, jangan-jangan. Sini, aku bicara ke Bos Shu. Jangan marah dong. Aku jelasin ya, jelasin. Kalau pada ngapain, coba dipikir baik-baik. Chen Jianghe bayar berapa? Bos Shu kasih berapa? Dulu Chen Jianghe kasih mes. Cuma sekedar makan, tidur di gubuk. Itu biasa aja. Kita kan cari duit. Urusan mes ngapain? Iya juga. Xiao Xiang benar. Ayo semua kerja. Cepetan. Kak Chen, proyek Xiang Chingi memang buruk ya? Masa iya rejeki jatuh dari langit? Lihat saja nanti. Warga ini nekat ikut Siang. Kali ini pasti. Mereka akan jatuh. Jianghe, haruskah kita beritahu kan satu desa? Casey tahu, urus aja diri sendiri. Menurutku kamu terlalu baik hati. Dulu anak kita kasih gaji tinggi, makan gratis. Tapi mereka malah nuduh anak kita korupsi uang. Sekarang rusak rumah kita. Dasar tak tahu balas budi. Bayar mereka jatuh. Om benar, mereka ingkar janji. Pantas dapat pelajaran, pantas dapat pelajaran. Kenapa belum pulang? Kesini mau apa? Minta bayaran. Baru kerja sehari. Sudah minta gaji? Bukan. Dulu dibayar harian. Gaji harian.
Kalian ketep malaikat hidup ya? Dulu waktu kerja sama Chen Jianghe, gajiannya harian beneran. Lah kenapa nggak lanjut kerja sama dia? Kamu ini ngomong apa sih? Buruh proyek itu tiap bulan dikasih uang saku. Nanti akhir tahun baru digaji semua. Ngapa-ngapain nuntut aneh? Kalau gajian gak harian, proyek macet gimana? Iya nanti proyeknya mangkrak. Mau minta gaji ke siapa? Berani bilang proyekku bakal gagal. Gue gebukin mulut kalian. Apaan sih? Cuma urusan duit. Gue bayarin dulu ya. Tujuan kita semua, kan biar proyek selesai bagus. Santai ajalah, kita satu desa. Masih nggak percaya? Gue gaji kalian dulu. Kalian kerja aja tenang. Janji harus ditepati ya. Kami percaya kok. Ayo sini-sini. Susah-susah dapat proyek. Gue tenangin dulu warga. Nanti kalau udah deket bos Su, terjun di dunia konstruksi. Banyak proyek nantinya. Haksiu, ada yang mau dibahas. Bisa nggak proyek ini disubkon ke saya? Nanti saya ambil untung dikit. Kuserahkan Keskivi ke kamu. Boleh juga. Kusubkon dengan harga 500.000. Perhitungan sementara. Untungnya 30-40 ribu. Makasih Pak Su, bener-bener baik. Dibanding si Chen Jianghe si pengkhianat, jauhan lebih baik. Pastinya dong. Tapi kalau mau gaji harian, kamu yang bayar dulu. Proyek ini 3 bulan lagi. Udah selesai. Nanti sekalian, saya transfer. Makasih Bang, makasih. Saya duluan ya. Oke, kita kontak lagi. Ya udah. Gak nyangka, Siang ternyata tajir. Setelah ambil alih proyek, gak sampai sebulan. Tiap hari digaji tepat. Gak nipu uang kita sama sekali. Siang ini bener baik. Waktu ketahuan Chen Jianghe, korupsi uang kita. Gak cuma bantu ambil kembali, masih ngajak kita kerja. Aduh, sama-sama lulusan kampus. Tapi bedanya sikap. Kok jauh banget sih? Iyalah jelas. Lihat tuh Chen Jianghe, mana bisa nyamain. Lagian uang yang kita terima. Semua lembaran baru. Ayo, semua warga desa Gingo, kumpul sini. Ada apa ini? Pak Polisi. Ada masalah APA? Ini kenapa sih? Bawa mereka. Kak Siang. Siang. Ini kenapa? Ketua Siang kok ditangkap? Siang Chingi, cek semua pekerja kamu. Sudah lengkap? Ayah. Sudah semua. Bawa mereka ke kantor polisi. Kami nggak salah. Ngapain ditangkap? Bukan Kakak Siang. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa ini ulah Chen Jianghe yang jahat di belakang layar, merusak keuangan mereka? Bukannya sudah diganti? Kenapa? Dia laporkan kita lagi? Xiao Siang, ada masalah apa? Katakan sesuatu. Kalian tersangka pencucian uang. Sekarang harus bawa kalian semua ke kantor polisi untuk investigasi. Tidak. Pencucian uang. Apa itu pencucian uang? Aku juga tidak tahu. Paman Zhang, aku cuma lihat di berita. Orang bilang, pencucian uang itu ilegal. Tapi kami kerja di proyek, bekerja keras. Kami melanggar apa? Cuci uang yang mana? Pak Polisi, pasti ada kesalahan. Benar. Kami cuma pekerja proyek jujur, terima gaji. Ini bukan pelanggaran. Apa kalian semua? Casey Siang Chingi, kartu bank? Ya, kami berikan kartu ban dan password kepadanya. Tapi itu cuma kartu ban. Sudah kami serahkan. Xiao Xiang bilang. ITU Antik. Bonus akhir tahun. Masalahnya di sini. Kartu ban kalian digunakan untuk cuci uang. Su Tianyin sudah ditangkap. Sekarang kalian dicurigai terlibat cuci uang. Kami tidak cuci uang. Benar-benar tidak. Cuci uang atau tidak, harus diselidiki dulu. Semua masuk mobil. ITU, warga sekalian, jangan cekat. Kita kooperasi dengan selesai penyelidikan. Aku terjebak oleh Su Tianyin, tapi kalian harusnya aman. Mari bekerja sama. Aman bagaimana? Xiang Chingi, kerjaan APA yang kau carry ini? Padahal aku percaya pada. Aku memang buta. Apa-apaan ini? Kakak Siang, sebenarnya apa yang terjadi? Kok bisa sampai begini? Bicaralah. Aku tidak tahu. Aku juga dikadali Chen Jianghe. Diperdaya. Xiang Chingi, kau korupsi dana desa. Dibawa ke kabupaten untuk diselidiki. Kakak Siang, kau korupsi? Aku. Ini tidak mungkin benar. Xiao Xiang ternyata korupsi. Bawa pergi. Kalian mau apa?
Lau Zhang, sekarang harus bagaimana? Xiao Xiang korupsi, tahunannya panjang. Kedepannya, mau cari kerja di mana? Xiang Rui, kau pernah kerja dengan Chen Jianghe, tahu cara dapat proyek. Bagaimana kalau kau ambil beberapa proyek, kami ikut kerjamu. Aku. Xiang Rui, Bagaimana? Kita tak boleh benarkan, anakku mau menikah. Butuh mas kawin 180.000. Kau ini masih kurang puluhan ribu. Paman perlu uang cepat. Aku juga, ibuku perlu obat terus. Sekarang, tiap bulan cek ke rumah sakit. Siapa yang tidak butuh uang? Aku juga butuh. Masalahnya cari proyek, tidak semudah itu. Butuh koneksi kan? Butuh menyuap hubungan. Aku tidak punya. Xiang Rui, bagaimana kalau kau minta Chen Jianghe? Bilang kita mau ikut kerja dengannya lagi. Benar juga. Suruh aku minta Chen Jianghe? Keluarga kami tak berhutang. Perdi sekre. Diam kau. Kau yang adu domba. Anakmu memang berhutang. Warga desa Yinsing sudah berapa banyak kerja? Kalau bukan karena dia korupsi. Kenapa tiap kali, setiap proyek, dikembalikan 20.000? Benar, Xiao Xiang. Dulu ketahuan korupsi 20.000 per proyek. Dia langsung mengembalikan uangnya. Kurasa dia korupsi lebih dari itu. Vaga Jinshen. Yang bodoh, membantu Chen Jianghe ya? Cepat ikuti jejak kak. Putus hubungan dengan Chen Jianghe. Apa-apaan ini? Dasar Bigo Semua. Betul. Berani menghina Kak Chen. Gue gebukin kau pengkhianat. Kau berani mukul gue? Xiang Rui, cepat minta maaf. Minta maaf. Cepat minggir, atau kami tidak segan-segan. Kau, tunggu saja. Dengar baik-baik. Niat baik dianggap sampah. Kalian semua ini, nanti tunggu saja. Kalau rugi jangan nyesel. Minggir. Kak. Telurnya sudah aku kocok. Aku taruh di sini dulu. Oke, taruh saja di situ. Bibi, sumpitnya. Paman kasih sumpit. Paman dan Bibi, maaf tempatnya sederhana. Rumahku memang sangat apa adanya. Enggak apa-apa kok. Sudah bagus. Yanzi baik sekali. Andai jadi menantu kami. Iya betul. Bibi benar. Mereka memang cocok. Ayah. Bu, jangan lanjutin. Dia jadi malu. Yanzi, Bibi tadi ngomong asal. Ayo makan, cepetan makan. Kalian juga makan. Terima kasih Bibi. Makan daging, Bibi juga makan. Oke, terima kasih. Halo. Lao Shen. Cepat pulang. Lik Xionggrui Zhang Baoxiong. Masuk ke rumahmu paksa. Apa? Mereka masuk rumahku? Semua buruan selesaikan. Sudah beres. Ayo jemput keluarga Jianghe. Ayo kerja baik-baik. Kerja yang benar. Kalian ngapain? Yang Paman dan Bibilan, kalian semua pulang. Kapten You juga datang. Yang kami mau tunggu sampai semua sudah rapi, baru pergi. Jemput kalian dari desa Jinshan. Tidak perlu bersih-bersih. Ini salahku sebagai saudara. Aku minta maaf diizini. Jianghe, Paman sudah tahu salah. Salah? Salahnya di mana? Itu Xiang. Sudah menipu kami. Kami salah paham. Sekarang, kami sudah sadar salah. Bagaimana denganmu? Kau yang berjiwa besar. Jangan ditanggapi. Jianghe, Paman lihat kau sejak kecil. Jianghe, ingat waktu kecil dulu, Paman Li panggang ubi untukmu. Sekarang paman-pamanmu kesusahan. Jangan tinggalkan kami. Iya dong. Kutsi, ingat waktu kecil main bersama. Waktu kau jatuh ke sungai, aku yang menyelamatkanmu. Ada lagi waktu, kau pulang malam, Paman hampir memukulmu. Aku yang maju, lindungi kau di belakangku. Oh iya lagi. Kau pasti tidak tega. Lihat kami menganggur. Timu juga kurang orang. Kami berapa orang? Sudah 2-3 tahun bekerja denganmu. Cukup. Aku mau tanya satu hal. Katakan. Katakan. Waktu itu Sisia menyogokmu. Berapa dia beri? Bilan. 5.000. Bocah brengsek. 5.000 saja, demi recehan ini. Kamu hianati pertemanan kita, kau jual aku. Bukan begitu, Yang ini sebenarnya bukan salahku.
Waktu itu aku butuh uang mendesak. Aku tergoda setan. Makanya aku butuh uang darurat. Un Tukapa? main judi. Ajakmu kerja proyek dulu. Supaya tak sempat terjerumus lagi. Kupikir kau bisa berhenti. Pergi kalian. Aku tak akan bantu lagi. Dulu aku baik hati bantu kalian cari uang. Tapi kalian, sekarang malah sebut aku pengkhianat. Kalian, tak panta. Ku mau bantu lagi. Chen Yanghe, kiamnya kau. Cuma uang receh, kau kan punya. Perlu dendam sampai sekarang? Sangat perlu. Kau. Terutama kalian. Iri melihat keluarga kami sukses. Datang merusak rumah kami. Sangat kusesat. 20.000 yang jadi hak. Kuserahkan ke kalian. Harusnya kugugat kalian. Biar di pengadilan. Dengar putusan hakim. Memalukan kalian. Pemerasan moral. Jean Main Drama. Mengungkit masa lalu. Tak Berguna. Demi-ressent. Sampai jual harga diri. Pantaskah kuberi muka? Kami sudah sadar salah. Jangha, kami benar-benar menyesal. Mohon maafkan kami. Anggaplah, sudah bertahun kerjasama. Jangan marah lagi. Kami pasti lebih giat bekerja. Balas budimu. Benar, maafkan kami. Julia? Sudah kubilang. Seumur hidup. Takkan bantu kalian lagi. Yanghe. Hanya kau yang bisa bantu. Aku punya utang rentenir. Jika tak lunas sebulan, mereka akan kaya aku. Yanghe, katakan. Apa syaratmu? Untuk maafkan aku, mau ku berlutut? Aku sungkem. Chen Yanghe, kakak baikku. Aku salah. Aku bukan manusia. Tak seharusnya hianat. Demi 5.000. Bukan manusia. Aku bersalah. Haya aku. Aku sampah. Aku menyesal. Paman juga bersujud. Kau, Anggap kami angin lalu. lepaskan saja. Kami sudah menyesal. Kami salah. Jiang He, kami salah. Kalian. Apa maksud ini? Mau berlutut silakan. Ayah, ibu, Yanzi. ayo pergi. Yanghe, jangan pergi. Jean me rangeek. Percuma. Yanghe, aku butuh pekerjaan. Tanpa kerjaan, aku hancur. Begini, dulu kau bayar 800 per hari. Aku, sekarang 300 saja. 300 kukap. 300. Paman juga. Bukannya dulu paman digaji 500 per hari? 500 ini tidak usah dibayar. 300 saja sudah cukup. Tidak. 200. 200 pun bisa. Kami mau 200 saja. Jiang He, kami tahu. Kamu bayar warga Jinsat minimum 350 per hari. Kami cuma minta 200. Ini menghemat biayamu, dan untungmu lebih besar. Kedongaranya Mazukakal. Menghemat biaya produk dan untungku bertambah. Tapi ada yang aneh. Kenapa kalian tiba-tiba tidak takut saat korupsi uang kalian? Tidak takut. Salah. Kamu tidak korupsi. Siang itulah dalangnya yang menyesatkan kami. Kamu bersih dari korupsi. Sebenarnya, sejak awal, paman tidak percaya kau korupsi uang. Zhang Baoxian. Waktu isu korupsi muncul. Camula Yang Paling Vokal. Bukan begitu. Sudah. Masih ada alasan? Tidak ada lagi. Bahkan jika saya bayar Jinshan, 500, 800, 8.000, 80.000. takkan saya bayar 200 untuk kalian. Yanghe. Kenapa dulu saya bisa buta hati, mendukung Siang Chengni menjahilimu? Chen Yanghe saudara sejatiku. Aku. Xiang Qingni itu. Benar-benar perusak. Hancur, sudah terlambat menyesal. Kita takkan temukan orang sebaik Jiang He. Kak Chen, kau tak mau bantu mereka? M'en bantu? Apa saya terlihat seperti mau menolong mereka? Ayo pergi, kita harus siapkan. Kejutan un Tuk Jinshan. Kejutan? Kejutan APA? Pelan-pelan. Uang sebanyak ini, bonus dibagikan. Warga sekalian, hari ini adalah hari Chen Jianghe. Direktur Chen membagikan bonus. Mari sambut Direktur Chen untuk berikan sambutan. Baik. Warga Jinshan. Seiya Shenjiang. Ucapkan terima kasih atas dukungan kalian selama beberapa bulan. Kamilah yang berterima kasih. Benar. Kak Chen yang membimbing kami menuju kesejahteraan. Ini seharusnya jadi hak kami. Ini salahmu. Salah kalian bertiga. Kau yang bersalah. Pemandangan ini Dit de Sayang Xing. pernah terulang. Sayangnya, akhirnya mereka mengecewakan.
Tapi, dit Jinshan. saya temukan ketulusan. Qu'est-tu tac ternilé. Bonus ini baru permulaan. Ke depan, mari kita bekerja sama. Wujudkan kejayaan. Ambil bonus kalian. Dan rayakan tahun baru. Baik. Aigreco. Ambil bonusnya. Semua dapat bagian. Terima kasih bos. Makasih Kak Chen. Sudah capek? Urus sisanya baik-baik. Jangan ganggu Kak Jianghe. Siap. Kamu selalu perhatian ke Pak Chen ya. Dasar anak cerewet, buruan Baiklah. Hera-heraya. Yanzi. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Aku sempat kehilangan kepercayaan pada kemanusiaan sampai titik terendah. Tapi berkat kamu dan warga Jinshan, harapanku pada manusia kembali tumbuh. Makanya, terima kasih. Mau berterima kasih? Tunjukin dengan perbuatan. Benar. Ini bonus untukmu. Aku nggak. Lalu kamu mau apa? Aku mau. Kamu jadi pacar saat tahun baru Nat. Bawa aku pulang kampung. Boleh tidak? Baik.